Baik, hari ini saya mau membagikan pembelajaran buat kita yang berjudul konsep Allah Tritunggal Auto Paham. Saya harap dengan pengajaran hari ini kita semua yang kita bertanya-tanya apa sih Allah Tritunggal itu. Semoga dengan hal ini konsep sederhana bagi orang Kristen yang masih perlu memahami Allah Tritunggal. Saya buka dengan Alkitab pembacaan dari Ulangan 6 ayat 4. Saya bacakan Ulangan 6 ayat 4. Saya bacakannya bahwa Allah itu adalah Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, ya. Namun satu Allah yang hidup dan benar. Lah, kalau gitu bagaimana mungkin, ya kan? Kalau ada bertanya, katanya satu Allah, tapi kan ada yang bilang ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu siapa? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus. Oke, saya menjelaskan di sini bahwa Alkitab mengatakan tiga pribadi Allah. Oke, jadi namanya Tritunggal, 3 in 1, 3 di dalam satu. Tiga pribadi, satu Allah, tiga pribadi. Dalam Filipi 1 ayat, saya buka kita lihat teman-teman. Dalam Filipi 1 ayat 2 dikatakan di situ Bapa disebut sebagai Allah. Ya, Filipi 1 ayat 2, saya bacakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus penyertai kamu. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Bapa itu adalah Allah, Yesus itu juga Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Yang disebut satu Allah, tiga pribadi. Oke, yang pertama saya sudah jelaskan dalam Alkitab Filipi 1 ayat 2 bahwa Bapa disebut sebagai Allah. Oke. Yang kedua, Yesus disebut sebagai Allah dari kitab mana? Mari saya bacakannya dari kitab Yohanes 1. Sekarang kita ini pergi ke poin kedua. Saya bacakannya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini yang nulis kitab Yohanes adalah muridnya Yesus, ya. Dia menulis 5 kitab. Dia menjelaskan di sini Yesus sebagai ilahi. Yesus, keilahian Yesus maksudnya. Ya, dia dua. Rasul Yohanes ini menjelaskan ia yang dimaksud Yesus Kristus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Pertama tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu kata. Allah, kalau Allah berkata berarti Allah berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, Yesus Kristus itu bersama-sama dengan Allah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Yesus disebut sebagai Allah. Dan kita lompat ke ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu, kan? Firman itu telah menjadi manusia. Menjelaskan Yesus Kristus yang Allah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, sampai di sini sudah paham Bapa yang disebut sebagai Allah, Yesus sebagai Allah, dan Roh Kudus disebut juga sebagai Allah. Ya, dari sekarang yang ketiga, Roh Kudus disebut sebagai Allah. Sebenarnya ya Allah itu adalah Roh Kudus, ya kan.
yang kitab Kejadian itu dikatakan, kitab Kejadian kan roh Allah melayang-layang, ya kan? Kejadian 1 berarti mulainya dari roh. Allah itu roh, oke? Tapi yang disebut Roh Kudus ini adalah pemberian Allah yang diutus Allah, yang diutus Yesus Kristus, sama saja. Karena Yesus juga mengatakan, aku lebih baik pergi. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan diutus. Jadi Bapa dengan Yesus satu visi, dalam arti memberikan atau mengaruniakan, memberikan Roh Kudus di bumi ini. Oke, dari firman Tuhannya, dari Kisah Para Rasul, saya bacakannya juga, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Ini cerita tentang Ananias dan Safira. Ya, ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Pertama, garis bawahi, mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Di ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap punyamu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Kisah Para Rasul ini yang ditulis oleh Lukas, engkau mendustai Roh Kudus sama saja mendustai Allah. Ya, kamu membohongi Roh Kudus sama saja membohongi Allah. Jadi yang pertama, kita sudah jelaskan bahwa Allah itu disebut Bapa, Allah itu disebut Anak, Allah itu juga disebut Roh Kudus, atau demikian dibalik. Oke? Dalam Matius 3 ayat 16-17, ini adalah cara bekerja Allah Tritunggal. Yesus yang dibaptis dan ditenggelamkan, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk seperti merpati ke bahunya Yesus. Jelas ini adalah Tritunggal yang secara langsung bekerja bersama, yang kelihatan. Oke? Waktu itu mendengar itu, semua orang mendengarnya. Ketika Allah berkata demikian, audible ya. Oke, saya memberikan analogi. Saya akan gambarkan analogi kepada teman-teman. Analoginya seperti ini. Oke, jadi analoginya seperti ini. Seperti matahari. Matahari ini, maaf kalau tidak sempurna ya. Matahari ini kita anggap ini adalah sumbernya yang disebut Allah. Saya sebut. Ya kalau SD buat kayak gini lah kan. Ya, oke, ini sumbernya. Matahari kan yang kita lihat di bumi ini bulat. Ini sumbernya sebagai Allah. Cahayanya itu sebagai Yesus Kristus. Dan orang yang di bumi yang bisa merasakan panasnya terik matahari itu adalah Roh Kudus yang bisa merasakan. Oke, ya gambarnya tahu saya terlalu diperhatikan sekali. Ya, itu adalah matahari, ya ini sebagai Allah, sebagai sumbernya. Cahaya ini yang disebut Yesus Kristus, ya yang kelihatan ya. Tetapi ini manusia yang bisa menerima atau merasakan panasnya matahari ini. Itulah analogi yang bisa saya berikan, yaitu analogi matahari. Matahari kalau dalam lingkaran itu kita anggap sumbernya adalah Allah. Cahayanya adalah Yesus Kristus, dan orang yang mengalaminya, yang merasa panas adalah Roh Kudus. Oke? Jadi saya mau jelaskan begini. Allah itu ada mulanya. Dia pertama ada. Kalau ada lagi Allah yang menciptakan Allah, itulah Allah. Kita nggak bisa mengerti sempurna tentang Allah karena kita hidup dengan iman. Tapi begini aja simpelnya, Allah itu sudah ada dari awal.
ya, dan tidak pernah dinasihati dari siapapun. Siapa yang menasihati Allah, itulah Allah. Jadi Allah itu juga ada dari mulanya, tidak ada yang menciptakannya. Dia ada dari awal dan dia ada dari akhir. Maka itu juga kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Oke, saya mau menjelaskan gini, karena Yesuslah kita mengenal Allah. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah kalau bukan karena Yesus. Karena Yesus kita bisa mengenal Allah. Istilahnya Allah itu tersembunyi, tapi dia menjadi anak Yesus Kristus supaya kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi karena Roh Kuduslah kita percaya kepada Yesus. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa percaya kepada Yesus. Paham? Karena Roh Kudus percaya kepada Yesus, karena Yesus kita percaya kepada Allah, kita bisa diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Oke? Kalau Anda bingung sampai di sini, saya akan membuatnya lebih bingung lagi dengan caption seperti ini. Allah itu adalah sebanyak jumlah manusia yang ada di permukaan bumi ini. Wih! Iya. Maksud saya begini, Allah itu sekalipun yang disebut Allah pribadi, 3 pribadi 1 Allah, tetapi Allah itu bisa kepada semua manusia, pribadi manusia. Jadi Allah itu diberikan penuh kepada kita. Oke? Penuh kepada kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberikan kepada kita, setiap pribadi lepas pribadi yang percaya kepadanya. Jadi dalam pembahasan ini saya tidak akan ragu, karena sesempurna apapun saya menyampaikannya, tetap mungkin ada potensi tetap orang tidak percaya. Tetapi saya sebagai anak Allah, sebagai, kan dalam itu kan Yohanes 1 ayat 12, kita sebagai anak Allah kalau percaya pada Yesus Kristus. Saya sebagai anak Allah atau sebagai hambanya, sahabatnya yang tidak sempurna ini, mau sesempurna apapun saya menyampaikannya, tetap juga ada orang yang potensi tidak percaya. Tetapi ketika percaya itu bukan karena saya juga, tapi karena Roh Kudus menjamah hati saudara terkasih dalam Tuhan. Oke, karena Yesus kita mengenal Allah, karena Roh Kudus kita percaya pada Yesus. Sudah paham sampai di sini? Oke. Jadi kalau mungkin Anda bertanya, jadi kalau kita sudah di surga, ya kalau percaya pada Yesus, ya kita jumpa kepada siapa? Kita jumpa kepada, apakah kita jumpa kepada 3 pribadi itu? Kita akan berjumpa dengan Allah Bapa kan, Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika di surga, aku kemana ini? Ke Allah Bapa kah? Iya, aku bingung. Aduh, jadi bingung aku kemana ya, aku duluannya menjumpainya. Aduh, ya. Ini sekarang menurut pemahaman saya ya. Tadi kan kita pembahasannya secara alkitabiah, tapi asumsi saya begini, ketika kita masuk surga, ya pasti harus percaya pada Yesus Kristus dan baptis. Kita di surga tidak menjumpai 3 Allah, tetapi ketiga pribadi ini penuh di dalam kita. Yang pasti yang kita lihat ya Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus kita akan lihat di dalam Yesus, Allah Bapa kita akan lihat di dalam Yesus. Jadi Allah itu kan, kalau kita mengerti sesuai alkitabiah, Allah, kalau kita berbicara tentang Allah itu dalam kitab Kejadian adalah Allah pencipta langit dan bumi dan isinya. Itulah Allah Bapa. Kalau Allah Anak yang kita ketahui adalah Allah yang menjadi manusia itu, yang bekerja menghapuskan dosa umat manusia melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, kehadirannya.
Itulah yang menghapuskan dosa-dosa manusia karena Yesus Kristus. Itu peran Yesus Kristus. Semua mempunyai peran masing-masing, tetapi dikerjakan oleh satu Allah. Oke, dan Roh Kudus di kitab apa juga mengatakan Roh Kudus dalam kitab Yohanes bahwa Roh Kudus itu menginsafkan manusia dari dosa. Itulah peran-perannya. Tadi kan saya juga jelaskan, karena Yesus kita mengenal Allah, karena Roh Kudus kita percaya kepada Yesus. Jadi semuanya mempunyai peran-peran masing-masing. Contohnya saya buat satu lagi analoginya, dengan ini saya selesai. Tubuh itu mempunyai trikotomi atau 3 unsur dalam diri kita, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh itu adalah yang bisa kita rasakan. Kalau kita cubit sakit, itulah Allah yang menjadi manusia. Yang Allah tidak bisa disentuh, menjadi bisa disentuh. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu tidak kelihatan tetapi ada. Ya, sama seperti roh. Jiwa itu seperti Roh Kudus yang ditulis kitab Yohanes juga, Yohanes 3 itu, bahwa ia seperti angin yang tidak kelihatan namun bisa dirasakan. Dialah kebahagiaan kita. Dan satu lagi, kita manusia itu manusia Allah, bilang kita jelaskan bahwa kita itu manusia Allah atau manusia itu mempunyai roh. Ya, mempunyai roh. Berbicara tentang Allah yang adalah juga roh. Ya, itu siapa? Ya saya. It's me. And you. Saya mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Siapa itu? Ya saya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa itu? Ya Allah. Yang di dalam Yesus Kristus. Oke? Cukup simpel ya. Mungkin juga ada hal yang belum saya sampaikan, pasti adalah kalau menjelaskan ini sangat luas, teman-teman. Bahkan mungkin tidak akan selesai. Tapi kalau engkau percaya Allah pribadi itu tiga pribadi itu, engkau berbahagia, engkau dipenuhi. Roh Kudus itu adalah sukacita jiwa, sukacita kita. Nah, ketika kita di surga, itu yang kita dapatkan. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita memang bukan tubuh seperti ini, tetapi tubuh seperti Yesus naik ke surga. Masa kan Yesus waktu bangkit, dia berjalan-jalan dan bertemu dengan murid-murid dan makan ikan goreng. Dan setelah itu, beberapa saat kemudian dia naik ke surga. Yang dibawa Yesus ke surga adalah ikan goreng. Maksudnya begini, kalau itu terus menjadi perdebatan, apakah di surga bisa makan atau bagaimana, ya terserah lah. Ya kalau saya pun nggak rugi saya kalau nggak bisa makan, dan senang sekali kalau bisa makan. Tapi bukan tentang keinginan lagi di sana, keinginan makan, ya. Tapi itu menjadi makan itu sebagai bentuk hubungan aja mungkin ya, seperti yang kita lihat foto-foto Tuhan Yesus makan perjamuan dengan murid-muridnya, ya begitu. Jadi terpujilah nama Tuhan, saudara terkasih Tuhan. Percayalah pada Yesus Kristus. Jika engkau percaya, karena Roh Kudus mengasihimu dan dia hadir pada hari ini menjamah hatimu. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman, because He so be love you and me love you too. Karena dia sangat mengasihimu dan saya juga mengasihimu karena Yesus mengasihi saya. Kita berdoa. Saya ulurkan tangannya, Anda bisa tangannya di hati. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau melihat anak-Mu yang Kau kasih ini sedang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan pengertian, pemahaman dari kuasa Roh Kudus, sebab hamba-Mu memberitakan hanya dengan kasih, otoritas, kuasa, dan hikmat Tuhan. Tapi Roh Kudus bekerja ke dalam setiap hati mereka yang Kau kasih dari mulanya. Sebelum mereka ada di bumi ini, Engkau sudah merencanakan yang mulia bagi mereka. Engkau ampuni segala dosa mereka.
sebab Engkau sangat cinta bagi mereka. Dan hari ini Engkau menjamah mereka, memeluk mereka, seperti Engkau mengasihiku dan memelukku. Terpujilah nama-Mu yang mulia. Aku berdoa dan bersyukur diberkatilah Engkau. Haleluya. Amin. Sampai di sini ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.